Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ilmu-ilmu romantis, sesuatu yang tak pernah bisa menyentuh jiwa saya yang dingin. Sampai hari itu tiba, ketika saya terpaksa berpura-pura menjadi suami sahabat saya sendiri untuk menyelamatkan karirnya di militer, dan segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang manis. Saya, Ari, seorang pemuda biasa dari Jakarta, tak pernah membayangkan bahwa kebohongan itu akan membuka pintu hati yang selama ini saya kunci rapat. Saya bertemu dengan Budi saat kami masih remaja di sebuah kampung di pinggiran Jakarta. Dia anak tentara, selalu tegas dan disiplin, sementara saya hanyalah anak yatim yang berjuang hidup dengan bekerja serabutan. Persahabatan kami tumbuh seperti pohon beringin, kuat dan tak tergoyahkan. Budi masuk akademi militer, naik pangkat cepat, menjadi kapten yang disegani. Saya tetap di Jakarta, membuka usaha kecil-kecilan, tapi selalu ada untuknya. Kau satu-satunya orang yang mengerti aku, Ari, katanya suatu malam saat kami minum kopi di warung pinggir jalan. Saya hanya tersenyum, menyembunyikan perasaan aneh yang mulai tumbuh di dada. Suatu hari, telepon berdering di tengah malam. Suara Budi gemetar, tak seperti biasanya. Ari, aku dalam masalah besar. Ada rumor di unitku bahwa aku gay. Jika terbukti, karirku tamat. Hati saya berdegup kencang. Di Indonesia, militer tak mentolerir hal seperti itu. Diskriminasi merajalela, dan Budi bisa kehilangan segalanya. Apa yang bisa aku lakukan, tanya saya. Dia diam sejenak, lalu berkata, kau harus berpura-pura menjadi suamiku. Kita buat cerita bahwa kita sudah menikah diam-diam untuk membantah rumor itu. Ide gila itu membuat saya terkejut. Menikah. Di negeri ini, pernikahan sesama jenis tak diakui, tapi pura-pura bisa menjadi tameng. Saya setuju demi dia. Kami mulai merencanakan. Saya pindah ke rumah dinasnya di Bandung di mana unitnya bertugas. Kami buat surat nikah palsu, oto-oto mesra yang seolah-olah dari masa lalu. Ini hanya sandiwara, Ari, katanya sambil memegang bahu saya. Tapi saat tangannya menyentuh, ada getar aneh di hati saya. Apakah ini hanya persahabatan? Atau sesuatu yang lebih? Saya menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Malam pertama di rumah itu, saya tak bisa tidur. Kenapa aku lakukan ini? Demi Budi ya, tapi apa jika ini salah, gumam saya dalam hati. Rasa takut campur aduk dengan kegembiraan aneh. Hari-hari berlalu, dan sandiwara kami mulai berjalan. Di depan rekan-rekannya, saya bertindak sebagai istri yang setia, meski saya laki-laki, kami katakan itu pernikahan rahasia karena alasan pribadi. Budi memperkenalkan saya sebagai pasangannya, dan rumor mulai mereda. Terima kasih, Ari. Kau selamatkan aku, bisiknya suatu malam. Saya tersenyum, tapi di dalam hati saya mulai retak. Setiap kali dia memeluk saya untuk oto, atau saat kami berpura-pura berbagi cerita intim, perasaan itu tumbuh. Ini bukan pura-pura lagi bagiku, pikir saya, tapi saya diam. Konflik batin mulai menyiksa. Apakah saya mengkhianati persahabatan kami dengan perasaan ini? Suatu sore, kami pergi ke Pantai Anyer untuk honeymoon palsu, agar cerita lebih meyakinkan. Ombak Samudra Hindia bergulung, angin laut menyapu wajah kami. Budi tertawa lepas, sesuatu yang jarang saya lihat. Kau tahu, Ari, jika ini nyata, aku mungkin bahagia. Kata-katanya seperti pisau, menusuk hati saya. Apa maksudmu, tanya saya, suara saya bergetar. Dia menggeleng, hanya bercanda. Tapi mata kami bertemu, dan ada sesuatu di sana, api yang tak terucapkan. Malam itu, di kamar hotel, saya duduk sendirian, memandang laut gelap. Kenapa hati ini tak bisa berhenti? Ini hanya sandiwara, tapi kenapa rasanya begitu nyata? Rasa cemburu mulai muncul ketika saya bayangkan jika Budi benar-benar mencintai orang lain. Kembali ke Bandung, tekanan meningkat.
Atasan Budi, Kolonel Hasan, mulai curiga. Kau benar-benar menikah dengan laki-laki. Ini aneh, katanya saat interogasi. Budi tegar, tapi saya lihat keringat di dahinya. Saya harus bertindak. Ya, Pak. Kami saling mencintai, kata saya dengan suara mantap, meski hati bergejolak. Setelah itu Budi memeluk saya erat. Kau hebat, Ari. Pelukan itu terasa berbeda, hangat, membuat saya ingin menangis. Di dalam saya berjuang, ini bukan milikku. Dia tak tahu perasaanku yang sebenarnya. Rasa bersalah menyiksa, seolah saya memanatkan situasi ini. Perlahan, rutinitas kami menjadi lebih intim. Kami masak bersama, bicara sampai larut malam. Budi cerita tentang masa kecilnya, ayahnya yang keras, mimpi-mimpinya di militer. Saya dengar dengan hati, tapi setiap kata membuat cinta saya tumbuh. Kenapa aku jatuh cinta padanya? Ini akan hancurkan segalanya, pikir saya. Suatu hari, ada pesta di markas. Budi menari dengan seorang perwira wanita, dan cemburu membakar dada saya. Dia bukan milikmu, Ari. Berhenti bermimpi. Malam itu, saya menangis diam-diam, menyadari bahwa sandiwara ini mulai mengubah saya. Rasa cemburu itu seperti racun yang merayap pelan, menggerogoti pikiran saya setiap kali Budi berbicara dengan orang lain. Saya tahu ini salah, tapi bagaimana bisa saya hentikan ketika setiap senyumnya membuat dunia saya terang. Sandiwara kami semakin dalam, dan saya mulai kehilangan batas antara pura-pura dan kenyataan. Pagi itu, di rumah dinas, Budi bangun lebih awal untuk latihan. Saya siapkan sarapan seperti istri sungguhan. Terima kasih, sayang, katanya sambil mencium pipi saya, bagian dari akting. Tapi sentuhan itu membuat jantung saya berhenti sejenak. Ini hanya akting, Ari. Jangan bodoh, bisik hati saya. Tapi semakin sering, semakin sulit. Kami pergi ke pasar tradisional di Bandung belanja bahan makanan untuk menjaga citra. Orang-orang memandang kami aneh, tapi Budi tak peduli. Biarkan saja, yang penting karirku aman, katanya. Saya mengangguk, tapi di dalam saya terluka. Apakah dia tak merasakan apa-apa? Suatu siang, telepon dari ibu Budi datang. Budi, apa benar kau menikah dengan Ari? Ini gila, jeritnya. Budi tenang, jelaskan semuanya sebagai pura-pura. Tapi setelah telepon ditutup, dia duduk lemas. Aku takut, Ari. Jika keluargaku tahu yang sebenarnya. Saya peluk dia pertama kali secara nyata. Aku di sini untukmu. Saat itu perasaan saya meluap. Kenapa aku tak bisa katakan bahwa ini bukan pura-pura bagiku? Konflik batin semakin hebat, antara setia sebagai teman dan ingin lebih. Malam hari, kami duduk di teras, memandang bintang. Budi cerita tentang tekanan di militer, bagaimana rumor itu hampir hancurkan dia. Aku tak pernah berpikir akan seperti ini. Tapi denganmu, rasanya lebih mudah. Kata-katanya seperti madu, tapi juga pisau. Saya ingin katakan semuanya, tapi takut. Jika aku bicara, persahabatan ini hancur. Tapi jika diam, hati ini mati pelan. Rasa sakit itu semakin dalam, membuat saya sulit tidur. Keesokan harinya, ada inspeksi mendadak dari atasan. Kolonel Hasan datang, tanya-tanya tentang pernikahan kami. Saya jawab dengan tenang, tapi hati berdegup. Kau benar-benar mencintai dia, tanya kolonel pada saya. Ya, Pak. Lebih dari apapun. Itu bukan bohong. Setelah dia pergi, Budi tersenyum lebar. Kau selamatkan aku lagi. Tapi di dalam, saya menangis. Ini terlalu berat. Aku mulai kehilangan diri sendiri. Kami pergi ke Bogor untuk libur singkat, agar cerita lebih solid. Di kebun raya, kami berjalan bergandengan pura-pura. Angin sepoi, daun-daun bergoyang. Budi ambil tangan saya, ini menyenangkan, ya. Saya angguk, tapi hati berteriak.
Ini nyata bagiku, Budi. Saat malam di hotel, saya duduk sendirian. Kenapa Tuhan berikan perasaan ini jika hanya untuk menyiksa? Rasa putus asa mulai muncul. Kembali ke Bandung, masalah baru datang. Seorang rekan Budi, Andi, mulai curiga. Kalian terlalu mesra untuk pura-pura, katanya. Budi tertawa, tapi saya lihat ketakutannya. Malam itu, kami bertengkar pertama kali. Kau terlalu serius, Ari, bentaknya. Saya marah karena ini bukan permainan bagiku. Tapi saya tahan kata-kata itu. Di dalam, aku takut kehilangan dia, tapi juga takut menyimpan rahasia ini. Konflik semakin memuncak. Perlahan Budi mulai berubah. Dia lebih sering memeluk saya, bahkan saat tak ada orang. Apa ini, pikir saya. Suatu malam dia katakan, Ari, terima kasih atas semuanya. Kau lebih dari teman. Hati saya melambung tapi juga takut. Apakah dia merasakan hal sama? Atau hanya terima kasih? Rasa harap dan takut bercampur, membuat emosi semakin bergolak. Akhirnya, saya tak tahan. Di kamar, saya tulis surat, tapi tak kirim. Aku mencintaimu, Budi. Bukan pura-pura. Air mata menetes. Ini akan hancurkan segalanya. Rasa emosi semakin kuat, menyiksa jiwa saya. Rasa sakit di dada semakin menusuk, seperti duri yang tak bisa dicabut, setiap kali saya lihat Budi tersenyum pada orang lain. Sandiwara ini sudah menjadi penjara bagi hati saya, dan saya mulai bertanya, apakah layak saya korbankan segalanya demi dia. Tapi cinta ini sudah terlalu dalam, tak bisa saya hentikan. Pagi itu Budi mendapat promosi kecil berkat rumor yang mereda. Dia peluk saya erat, ini berkatmu, Ari. Sentuhan itu membuat saya gemetar. Kenapa kau tak sadar bahwa aku lakukan ini karena cinta, gumam hati saya. Kami rayakan dengan makan malam di restoran Sunda, makanan pedas membuat mata berair, atau mungkin air mata saya sendiri. Budi cerita tentang masa depan, setelah ini aman, kita bisa kembali normal. Kata normal itu seperti tamparan. Normal berarti tanpa aku sebagai pasangan. Pikiran itu menyiksa. Suatu hari ibu Budi datang berkunjung. Dia pandang saya aneh, kau baik untuk Budi, tapi ini aneh. Saya tersenyum, tapi di dalam, aku tak pantas di sini. Malam itu, Budi dan ibunya bicara lama. Saya dengar dari kamar, Ma, ini hanya sementara. Hati saya hancur. Sementara. Bagiku ini selamanya. Rasa dikhianati mulai muncul, meski tak ada pengkhianatan nyata. Keesokan kami ke Cirebon untuk tugas Budi. Di kereta dia tidur di bahu saya. Saya pandang wajahnya, kenapa kau buat aku jatuh cinta seperti ini? Saat tiba ada pesta militer. Budi diperkenalkan pada seorang wanita, anak jenderal. Mereka ngobrol akrab dan cemburu membakar saya. Dia akan pilih yang normal. Malam itu saya menangis di kamar mandi. Ini terlalu sakit. Aku harus berhenti. Kembali konflik memuncak. Andi, rekan Budi, konfrontasi kami. Aku tahu kalian bohong, katanya. Budi panik, tapi saya tenang. Ini nyata, kata saya. Setelah itu Budi marah, kenapa kau katakan begitu? Saya diam tapi di dalam karena itu benar bagiku. Pertengkaran itu membuat kami dingin. Suatu malam hujan deras di Bandung. Budi duduk sendirian, Ari, aku mulai ragu dengan semuanya. Saya dekati, apa maksudmu? Dia pandang saya, denganmu di sisi, rasanya berbeda. Hati saya berdegup. Apakah dia? Tapi dia geleng, lupakan. Rasa harap itu menyiksa lebih dalam. Kami pergi ke Gunung Tangkuban Perahu berpura-pura liburan. Udara dingin, kabut tebal. Budi pegang tangan saya, ini indah, ya. Saya angguk, tapi pikir, indah karena kau.
Di puncak, dia katakan, "Ari, apa jika kita terus seperti ini?" Pertanyaan itu buat saya terkejut. Apa artinya? Di dalam, emosi bergolak, harap, takut, cinta. Malam itu, saya tak bisa tidur. Dia mulai merasakan. Atau hanya khayalan. Rasa emosi semakin kuat, membuat saya ingin menjerit. Akhir ile ini, saya sadar, pengkhianatan terbesar adalah pada diri sendiri, menyembunyikan cinta ini. Air mata tak lagi bisa ditahan, mengalir seperti sungai yang meluap, setiap kali saya ingat kata-kata Budi yang ambigu. Hati ini sudah retak parah, dan sandiwara ini menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Saya mulai bertanya, apakah cinta ini layak untuk diperjuangkan, atau harus saya kubur dalam-dalam. Pagi berikutnya, Budi dapat tugas ke Papua. Aku pergi 2 minggu, katanya. Saya angguk, tapi di dalam, jangan pergi, aku takut kehilanganmu. Sebelum berangkat, dia peluk saya lama. Jaga diri, suamiku. Kata itu, meski pura-pura, membuat hati saya hancur. Saat dia pergi, rumah terasa kosong. Kenapa aku biarkan ini terjadi? Ini akan hancurkan aku. Rasa kesepian menyergap. Selama dia pergi, rumor muncul lagi. Kolonel Hasan hubungi saya, Budi dalam bahaya jika ini bohong. Saya bohong lagi, ini nyata, Pak. Tapi setelah itu, saya menangis. Berapa lama lagi aku bisa bertahan? Teman lama saya, Riko, datang berkunjung. Kau terlihat menderita, Ari. Apa ini? Saya cerita separuh, tapi dia tebak. Kau cinta dia beneran. Saya mengaku dan air mata mengalir. Ini sakit sekali. Budi kembali, tapi berubah. Di Papua aku pikir banyak hal, katanya. Saya takut apa? Dia diam, lalu katakan, aku bertemu seseorang. Kata itu seperti petir. Siapa? Seorang perwira wanita. Cemburu dan sakit hati membakar. Kau khianati sandiwara ini, bentak saya. Dia terkejut, ini bukan apa-apa. Tapi di dalam, dia khianati aku. Pertengkaran hebat terjadi, kata-kata tajam terlontar. Malam itu, saya packing barang. Aku harus pergi. Budi hentikan, jangan, Ari. Aku butuh kau. Untuk apa? Pura-pura lagi, jerit saya. Dia peluk saya, ini lebih dari itu. Tapi saya tolak. Kau tak tahu betapa aku menderita. Di dalam, emosi meluap, marah, sedih, cinta. Keesokan, kami rekonsiliasi sementara. Budi ajak ke Bali untuk memperbaiki. Di pantai Kuta ombak besar, kami bicara hati ke hati. Ari, aku mulai merasakan sesuatu, katanya. Hati saya melambung, tapi takut. Apa? Cinta, mungkin. Kata itu membuat saya menangis. Tapi kau bertemu wanita itu. Dia jelaskan, hanya teman. Rasa lega campur ragu. Di hotel, kami duduk berdekatan. Kenapa kau lakukan semua ini, tanya dia. Saya diam, lalu katakan, karena aku mencintaimu sejak lama. Pengakuan itu buat dia terdiam. Ari. Emosi semakin kuat, air mata kami berdua. Tapi masalah belum selesai. Kembali ke Bandung, Andi ungkap rahasia kami. Mereka bohong. Kolonel Hasan marah besar. Budi dipanggil, karirnya terancam. Saya panik, ini salahku. Di dalam, aku khianati dia dengan perasaanku. Rasa bersalah menyiksa lebih dalam. Rasa pengkhianatan itu seperti api yang membakar jiwa, tak hanya dari Budi, tapi dari diri saya sendiri yang tak bisa kendalikan hati. Setiap napas terasa berat, dan saya mulai melihat akhir dari sandiwara ini, mungkin mungkin penebusan. Cinta ini sudah menjadi monster yang menelan saya utuh. Pagi itu Budi diinterogasi. Saya tunggu di luar, hati berdegup. Jika dia jatuh, aku yang salah. Saat keluar, wajahnya pucat. Mereka tahu semuanya bohong.
Air mata saya mengalir. Makan aku, Budi. Dia peluk saya, bukan salahmu. Aku yang minta. Tapi di dalam aku kianati dengan cinta sepihak ini. Keluarga Budi datang, marah besar. Kau hancurkan anakku, jerit ibunya pada saya. Saya diam, tapi hati hancur. Budi bela saya, Ma, Ari selamatkan aku. Pertengkaran keluarga itu membuat emosi meluap. Malam itu Budi katakan, aku akan mundur dari militer jika perlu. Jangan, jerit saya. Ini impianmu. Dia pandang saya, tapi kau lebih penting. Kata itu membuat saya menangis hebat. Kami lari ke Yogyakarta, sembunyi sementara. Di Candi Prambanan kami bicara. Ari, aku sadar sekarang. Aku mencintaimu juga. Pengakuan itu seperti mimpi. Benarkah? Tanya saya, air mata mengalir. Dia angguk, ya, sejak sandiwara ini. Kami peluk, tapi tak ada ciuman, hanya pelukan penuh emosi. Di dalam, akhirnya, tapi kenapa sekarang saat semuanya hancur? Tapi pengkhianatan datang dari Andi. Dia laporkan kami ke atasan lebih tinggi. Budi diskors. Ini akhir, katanya putus asa. Saya marah, aku akan lawan. Tapi di dalam, ini karena aku. Aku yang khianati dengan kebohongan. Rasa bersalah semakin menyiksa, membuat saya ingin hilang. Suatu malam di Hotel Yogyakarta, Budi menangis. Kenapa hidup begini kejam? Saya peluk dia, kita hadapi bersama. Emosi kami meluap, cerita masa lalu, mimpi hancur. Aku tak mau kehilanganmu, katanya. Aku juga. Tapi bayang pengkhianatan masih ada. Kembali ke Jakarta, saya temui Kolonel Hasan. Pak, biarkan Budi. Ini salahku. Dia dengar, tapi katakan militer tak tempat untuk ini. Hati saya hancur. Kenapa masyarakat tak mengerti? Rasa marah pada dunia semakin kuat. Akhirnya, Budi mundur. Aku pilih kau, katanya. Air mata kami berdua. Tapi kau kehilangan karier. Tak apa asal ada kau. Emosi puncak, campur sedih dan bahagia. Rasa kehilangan itu seperti badai yang tak berhenti, menyapu segalanya, tapi di tengahnya ada cahaya harapan yang samar. Saya sadar sekarang, cinta sejati tak pernah mudah, tapi itulah yang membuatnya berharga. Akhir dari sandiwara ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang nyata. Setelah mundur, Budi pindah ke Jakarta bersamaku. Kami mulai hidup baru, jauh dari militer. Ini sulit, Ari, katanya suatu hari. Saya angguk, tapi kita bersama. Rasa bersalah masih ada, aku penyebab kau kehilangan mimpi. Tapi dia katakan tidak, kau berikan mimpi baru. Kata itu menyembuhkan luka pelan. Keluarga Budi lambat laun menerima. Ibu dia datang, makan aku, Ari. Kalian bahagia, itu cukup. Air mata mengalir. Terima kasih, Bu. Di dalam, akhirnya, pengampunan. Kami bangun usaha bersama, kecil tapi penuh cinta. Setiap malam kami bicara, peluk, bagikan mimpi. Suatu hari kami ke pantai Parangtritis. Ombak besar, angin kencang. Budi pegang tangan saya, Ari, maukah kau jadi suamiku yang nyata? Pertanyaan itu membuat saya menangis bahagia. Ya, Budi. Selamanya. Kami tak butuh upacara resmi, cinta kami cukup. Di dalam, dari pura-pura ke nyata, ini perjalanan yang indah. Tapi masa lalu masih menghantui. Andi minta maaf, aku salah. Budi ampuni, sudah lalu. Rasa pengampunan itu membuat kami lebih kuat. Masyarakat Indonesia masih sulit menerima, tapi kami tak peduli. Kita hidup untuk diri sendiri, kataku. Tahun berlalu, kami adopsi anak yatim, beri kasih sayang. Ini keluarga kita, kata Budi. Hati saya penuh. Dari kehilangan hati, aku dapatkan segalanya. Emosi mendalam, campur syukur dan cinta.
Akhirnya, saya sadar, kebohongan itu membawa kami ke kebenaran. Cinta tak pandang gender, hanya hati. Di Indonesia yang indah tapi keras, kami temukan kedamaian. Terima kasih atas semuanya, bisik Budi suatu malam. Saya peluk dia, aku juga. Hidup kami, meski penuh luka, berakhir dengan kebahagiaan yang manusiawi.